Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang 10 selat di Indonesia, mulai dari yang paling berbahaya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ratusan selat yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik antar pulau di dalam negeri maupun antar negara. Dari sekian banyak selat, ada beberapa yang dikenal sangat berbahaya, baik karena arus lautnya yang kuat, pusaran air, kedalaman ekstrim, lalu lintas kapal padat hingga faktor geologi seperti gempa bawah laut dan tsunami. Dalam narasi ini kita akan membahas 10 selat di Indonesia diurutkan dari yang paling berbahaya hingga yang relatif lebih aman. Yang pertama, Selat Bali. Selat paling berbahaya di Indonesia adalah Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di balik keindahannya, selat ini memiliki arus bawah laut yang sangat kuat, berubah-ubah arahnya dan seringkali tidak terprediksi. Tidak sedikit kapal feri yang tenggelam di sini akibat arus liar atau pusaran air. Topografi dasar lautnya yang curam ditambah dengan adanya pertemuan arus dari Laut Bali dan Samudra Hindia menjadikan Selat Bali sangat mematikan bagi kapal-kapal kecil. Bahkan kapal besar pun harus berhati-hati. 2. Selat Sunda menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia dan memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Selat Sunda bukan hanya ramai oleh kapal-kapal niaga internasional, tetapi juga berada di kawasan rawan gempa dan tsunami. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berada di selat ini juga menjadi ancaman tersendiri. Tsunami yang dipicu letusan Anak Krakatau tahun 2018 menyebabkan ratusan korban jiwa. Ditambah dengan arus kuat dan kabut tebal di musim-musim tertentu menjadikan Selat Sunda sangat berisiko. 3. Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia dan menjadi perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Meski tampak tenang, namun kepadatan lalu lintas kapal, ancaman bajak laut, serta adanya daerah dangkal dan terumbu karang tersembunyi menjadikan selat ini berbahaya. Kesalahan navigasi sedikit saja bisa menyebabkan tabrakan antar kapal atau kandasnya kapal besar. 4. Selat Makassar. Selat Makassar yang memisahkan Kalimantan dan Sulawesi memiliki arus bawah laut yang sangat kuat karena menjadi jalur utama arus lintas Indonesia dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Banyak kapal besar yang melintas di sini. Selain itu, di beberapa bagian selat ini, terutama di bagian selatan, sering terjadi badai lokal serta gelombang tinggi yang berbahaya bagi pelayaran. 5. Selat Ombai. Selat Ombai terletak antara Pulau Timor dan Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Selat ini cukup dalam dan menjadi jalur migrasi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Meski indah, arus lautnya sangat kuat dan sering tidak stabil. Kapal-kapal nelayan kerap mengalami kecelakaan di sini, terutama saat cuaca buruk. Kedalamannya yang ekstrim juga membuat penyelamatan menjadi sulit jika terjadi kecelakaan laut. 6. Selat Sape. Selat ini menghubungkan Laut Flores dengan Samudra Hindia dan memisahkan Pulau Sumbawa dan Pulau Komodo. Selat Sape dikenal memiliki arus laut yang kuat dan sering membentuk pusaran air yang tidak terlihat dari permukaan. Bagi kapal wisata yang sering melintasi wilayah ini menuju Taman Nasional Komodo, ancaman tetap ada, terutama saat musim angin timur melanda. 7. Selat Wetar. Selat Wetar memisahkan Pulau Wetar dan Pulau Timor di bagian timur Indonesia. Meski lalu lintasnya tidak seramai Selat Malaka atau Sunda, namun selat ini berbahaya karena topografi lautnya yang tidak rata, banyak palung laut dalam dan arus deras. Cuaca ekstrim juga kerap melanda wilayah ini, membuat pelayaran
menjadi tantangan tersendiri. 8. Selat Karimata. Selat Karimata berada antara Kalimantan Barat dan Pulau Belitung, menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Jawa. Bahayanya berasal dari cuaca ekstrim dan gelombang tinggi, terutama saat musim angin barat. Tahun 2014, pesawat Air Asia jatuh di sekitar wilayah ini akibat cuaca buruk. Meski jarang terdengar kecelakaan laut besar, namun cuaca di selat ini bisa berubah drastis dalam waktu singkat. 9. Selat Alor. Selat Alor menghubungkan Laut Flores dengan Laut Banda. Selat ini berada di wilayah yang eksotik dan banyak dikunjungi penyelam karena keanekaragaman hayati bawah lautnya. Namun, arus di bawah lautnya sangat kuat dan berlapis-lapis sehingga sering menipu kapal selam atau penyelam. Arus bawah laut ini juga bisa menggerakkan kapal kecil tanpa disadari. Yang terakhir, 10. Selat Madura. Terakhir adalah Selat Madura ini yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dibandingkan selat lainnya, Selat Madura relatif lebih aman meskipun tetap memiliki potensi bahaya saat musim angin barat. Selat ini juga menjadi jalur pelayaran dan perikanan yang penting. Dengan adanya jembatan Suramadu, sebagian besar aktivitas lintas pulau kini dilakukan lewat darat. Meskipun kapal-kapal nelayan dan feri kecil masih sering melintasinya. Dari 10 selat tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap selat memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Beberapa sangat berbahaya karena arus, gelombang, atau aktivitas geologi, sementara yang lain lebih karena kepadatan lalu lintas atau cuaca ekstrim. Yang pasti, memahami kondisi laut sangat penting bagi keselamatan pelayaran di negeri maritim seperti Indonesia. Maka dari itu, edukasi, teknologi, navigasi, dan kesiapan mitigasi harus terus ditingkatkan agar laut kita tetap menjadi penghubung, bukan penghalang. Ya, demikian tadi penjelasan tentang 10 selat di Indonesia, dari mulai yang paling berbahaya sampai yang kurang berbahaya atau relatif lebih aman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.